Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep limit fungsi trigonometri dan sifat limit fungsi. Hari ini kita akan melanjutkan tentang teorema limit apit dan juga cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Nah, langsung saja kita membahas tentang teorema limit apit. Yang pertama yaitu teorema limit apit dan yang kedua sifat limit fungsi trigonometri. Teorema limit apit, di mana teorema limit apit yaitu misalkan fx, gx, dan hx merupakan fungsi-fungsi yang mendefinisikan pada interval a, b. Kecuali mungkin di x sama dengan c dan memenuhi hubungan fx kurang dari gx kurang dari hx. Jika limit x mendekati c fx sama dengan L dan limit x mendekati c hx sama dengan L untuk a kurang dari sama dengan c kurang dari sama dengan b, maka limit x mendekati c gx sama dengan L. Seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, sifat limit fungsi trigonometri yaitu ada 4. Yang pertama, limit x mendekati 0, x per sin x itu sama dengan 1. Atau limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1. Yang ketiga, limit x mendekati 0, x per tan x sama dengan 1. Dan limit x mendekati 0, tan x per x itu juga sama dengan 1. Harap diingat untuk sifat limit fungsi trigonometri yang 4 ini. Selanjutnya, cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, substitusi langsung, yaitu dengan cara mengganti nilai x-nya dengan nilai c, itu limit xc fx menjadi fc. Nah, cara yang kedua yaitu cara faktorisasi. Cara faktorisasi dapat digunakan untuk menentukan nilai limit x mendekati c fx per gx. Jika fx dan gx mempunyai faktor yang sama dan faktor tersebut mempunyai penyebut bernilai 0. Dan yang ketiga, menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri yang dicari nilai limitnya diubah sehingga memuat bentuk x per sin x per x, x per tan x, dan tan x per x. Kemudian sifat-sifat limit fungsi trigonometri yaitu limit x mendekati 0 x per sin x sama dengan 1, limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan 1, limit x mendekati 0 x per tan x sama dengan 1, dan juga limit x mendekati 0 tan x per x sama dengan 1 dapat digunakan. Untuk mempermudah mengerjakan soal, kita memerlukan identitas trigonometri, yaitu terlihat pada gambar. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Contoh. Misal limit x mendekati 0, x mendekati pi per 3 sin 2x per cos x. Nah, kita gunakan cara mensubstitusi langsung. Jadi tinggal ganti nilai x-nya menjadi pi per 3. Berarti limit x mendekati pi per 3 sin 2 kali pi per 3 per cos pi per 3 sama dengan sin 2p per 3. Berarti 2 kali 180 per 3 sama dengan 160 per 3 sama dengan 120. Habis itu satunya pi per 3, berarti 180 bagi 3 sama dengan 60. Nah, jadi ini sama dengan limit x mendekati p per 3 sin 120 per cos 60. Nah, selanjutnya lihat di tabel trigonometri sudut istimewa. Nilai sin 120 itu adalah setengah akar 3 dan cos 60 adalah setengah. Ini kita coret yang tulisan akar 3. Jadi nilai limit x mendekati p per 3 sin 2x per cos x itu sama dengan akar 3. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua, yaitu limit x mendekati 0 sin x per sin 2x. Pertama kita gunakan dulu cara substitusi langsung. Nah, jadi x-nya kita ganti dengan 0. Berarti limit x mendekati 0 sin x per sin 0, berarti x-nya diganti dengan 0. Sin 2 dikali 0, 0. Berarti
Sin 0 berapa? 0 per 0. Nanti ini hasilnya tak tentu. Jika seperti ini, maka kita gunakan cara memfaktorkan. Nah, jadi yang kita cari tadi limit x mendekati 0 sin x per sin 2x. Ini sama dengan limit x mendekati 0 sin x per sin 2x dalam identitas trigonometri itu sama dengan 2 sin x cos x. Nah, ini sin x nya bisa kita coret. Jadi sisanya limit x mendekati 0 1 per 2 cos x. X nya kita ganti menjadi 0. Limit x 1 per 2 cos 0. Cos 0 berapa? Itu 2 dikali cos 0 nya 1 sama dengan 1 per 2. Jadi limit x mendekati 0 sin x per sin 2x itu sama dengan 1/2 atau setengah. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu limit x mendekati 0, 1 dikurang cos x per sin kuadrat x. Nah, jadi kita gunakan cara substitusi langsung. Jadi x-nya diganti dengan 0, maka hasilnya 1 dikurang cos 0 per sin kuadrat 0. Kita lihat nilai sin 0 di tabel trigonometri sudut istimewa itu adalah 1. Berarti 1 dikurang 1 per sin 0 itu 0. 0 kuadrat tetap 0. Jadi nilainya 0. 1 kurang 1 0 per 0. Ini merupakan nilai tak tentu. Nah, selanjutnya karena ini nilainya tak tentu, maka kita gunakan cara menfaktorkan. Soalnya tadi limit x mendekati 0, 1 dikurang cos x per sin kuadrat x. Ini sama dengan sin kuadrat x-nya kita ubah menggunakan identitas trigonometri yaitu 1 kurang cos kuadrat x. Berarti menjadi limit x mendekati 0, 1 kurang cos x per sin kuadrat x-nya menjadi 1 dikurang cos kuadrat x. Selanjutnya, limit x mendekati 0. Kita perhatikan 1 kurang cos kuadrat x. Ini kita faktorkan menjadi 1 cos x, 1 kurang cos x, 1 tambah cos x. Nah, selanjutnya 1 kurang cos x per ini tadi diubah ini 1 kurang cos x 1 tambah cos ini dapat kita coret. Nah, jadi yang tersisa limit x mendekati 0 1 per 1 tambah cos x. Nah, selanjutnya x nya tinggal kita ganti menjadi 0. Limit x mendekati 0, 1 per 1 ditambah cos 0. Cos 0 berapa? 1 ya. Limit x mendekati 0, 1 per 1 tambah 1 sama dengan 1 per 2. Oke. Jadi, nilai dari limit x mendekati 0, 1 kurang cos x per sin kuadrat x itu sama dengan 1/2 atau setengah. Baik, demikian video pembelajaran dari Ibu. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Kita lanjut ke Telegram Group. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih.